Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur karena pagi hari ini kita boleh datang ke rumah Tuhan untuk bersama-sama memuji, memuliakan nama Dia. Mari kita akan memulai ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara. Ketika kita masih ada sampai pada hari ini, kita masih bisa bangun pada pagi hari ini dan menikmati hari ini nantinya. Sungguh kita menyadari bahwa kuasa Tuhan dan penyertaannya yang begitu besar. Mari kita pujikan Dia, sungguh besar Engkau Allah. Ketika kita melihat bintang gemerlapan, seluruh kehidupan kita, semuanya itu adalah pemberian. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi guril ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Kita nyanyikan dalam bahasa Mandarin. 当我想到上主也差他儿子将是生命，我几乎不理会。主在世家，但也被我的重担流血舍身，为要赦免我罪。我领歌唱赞美，我领歌唱赞美我救赎主，你真伟大，何等伟大！我领歌唱赞美我救赎主，你真伟大。Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar. Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar. Karena terkabulah yang kurindukan, melihat Dikau Tuhanku akbar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita berdoa. 还没继续我们的聚会，我们同心祷告。 Mazmur 91 ayat 9 mengatakan, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. 诗篇91篇第9节，耶和华是我们的避难所，你已将至高者当你的居所。 Mari kita berdoa. 我们同心祷告。 Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kalau pagi hari ini Tuhan memberikan waktu lagi bagi kami untuk beribadah kepada Tuhan. Sekalipun kami masih dalam suasana yang tidak menyenangkan karena kami masih dihantui oleh COVID-19 ini ya Tuhan. Keadaan yang tidak mengenakkan karena kami masih harus berjuang dengan segala keadaan ini. Bahkan ibadah kami masih tetap harus kami lakukan secara daring. Tuhan, biarlah kiranya dalam segala keadaan ini kami tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan. Pagi ini ya Tuhan, kami mau beribadah kepadamu di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan sendiri yang melayakkan kami, Tuhan sendiri yang menolong kami, Tuhan sendiri yang mengarahkan hati dan pikiran kami, agar kami bisa beribadah kepada Tuhan dengan baik, seperti yang Tuhan mau. Berkatilah waktu ibadah kami ini ya Tuhan, sehingga kami dari rumah kami masing-masing, kami bisa menyembah Tuhan, kami bisa merenungkan firman Tuhan, bahkan terlebih dari itu, kami bisa bersekutu dengan keluarga kami dan dengan Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah keluarga kami ya Tuhan, berkatilah kami melalui pujian dan doa, bahkan firman-Mu mengarahkan kami lagi untuk kami bisa menjalani hari-hari kami seperti yang Tuhan mau. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati peralatan yang kami gunakan, kiranya Engkau memberkati setiap anggota keluarga kami, kiranya Tuhan juga memberkati setiap keluarga yang hari ini beribadah kepada Tuhan, agar kami sungguh-sungguh di sepanjang hari ini menikmati persekutuan itu dengan Tuhan. Layakkanlah kami, kuduskanlah kami ya Tuhan. Bahkan Tuhan yang akan memberkati segala sesuatunya, sehingga hari ini sungguh-sungguh kemuliaan, hormat dan pujian hanya untuk Tuhan saja. Bahkan kami bisa diperlengkapi lagi oleh firman-Mu. Inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu dimanapun kami berada. Kami mau menyembah Tuhan dan berkatilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah, pemilik kehidupan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, dengan tetap bangkit berdiri, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita. 我们仍然站立，我们要宣告我们的信仰，使徒信经。我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，如同真理玛利亚所生，在本丢比拉多受难受下，被钉于十字架，受死埋葬，将在阴间，第3天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣二公的教会，我信圣土相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿们。 Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara 请 sekalian. 坐。 Bapak Ibu, kita akan bersama-sama membacakan bacaan bertanggapan. Saya akan memulainya terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh jemaat sekalian. Membangun tubuh Kristus. Ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun, dalam mengajar.
Janganlah lalui dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat, dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang, sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Kita akan bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita memohon agar diberikan hati yang mau tunduk dan rendah diri datang kepadanya. Kita mau serahkan itu hanya bagi kemuliaannya. Kuberikan hidupku. Biarlah ini boleh menjadi doa kita, kerinduan kita untuk selalu memuji, menyembah Dia. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu, ku menyembahmu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Di dalam hidupku, Di setiap waktu, nyatakan jalanmu. Biarlah sekali lagi kita boleh mengaku. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Hidupku memujimu, ku menyembahmu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Di dalam hidupku, di setiap waktu,
nyatakan jalanmu. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. 还没听神的话语之前，我们再次同心祷告。 Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang menciptakan kehidupan kami, Allah sumber permohonan kami, Allah pengharapan kami. Pagi ini ya Tuhan kami datang kepadamu. Kami sudah menyampaikan setiap pujian kami, dan saat ini tiba waktunya bagi kami untuk duduk diam di hadapan-Mu ya Tuhan, mendengar akan seruan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang mengurapi kami masing-masing, kiranya Tuhan yang memberkati hati dan pikiran kami, agar sungguh-sungguh kami bisa membaca Alkitab kami, merenungkannya bersama-sama, memahaminya, bahkan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkatilah kami berdua ya Tuhan, baik hamba-Mu yang menyampaikan dan menerjemahkan, terlebih lagi seluruh jemaat-Mu dimanapun berada. Kiranya Tuhan yang memberkati hati dan pikiran kami, agar firman-Mu bisa sampai dalam telinga kami, ke hati kami, bertumbuh di dalam hati kami, sehingga kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan melalui firman-Mu. Kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar dan merenungkan akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang berfirman kepada kami, kami berdoa dan menyerahkan waktu perenungan firman kami ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka Alkitab kita Mazmur pasal 90. 请翻开圣经诗篇90篇。 Mari kita membaca Mazmur 90, nanti kita akan baca dalam bahasa Indonesia dan bahasa Mandarin. 我们要用印尼文和中文诵读。 Saya akan mulai dulu dari bahasa Indonesia. Allah tempat perlindungan yang kekal, doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti satu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh, di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. 第7节，我们因你的怒气而消灭，因你的愤怒而惊惶。你将我们的罪孽摆在你面前，将我们的隐恶摆在你面光之中。我们经过的日子都在你盛怒之下，我们度尽的年岁好像一声叹气。我们一生的年日是70岁，若是强壮，可到80岁。但其中所尽夸的，不过是劳苦愁烦，转眼成空。我们更如飞而去。谁晓得你怒气的权势？ 谁按着你该受的敬畏晓得你的愤怒呢？求你指教我们怎么样数算自己的日子，好叫我们得着智慧的心。 Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hambamu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita. 我们读经到如此。
Yesus berkata yang berbahagia adalah jika kita mau membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. 耶稣说，有福的人是听并行神的话。 Bapak Ibu sekalian, kita hari ini akan sama-sama merenungkan tentang hidup yang melampaui yang sementara. 今天我们要思想的主题是超越暂时的生命。 Tapi tentunya saya dari mimbar ini ingin menyapa Bapak Ibu sekalian, apa kabarnya hari ini? 大家今天早晨都很好吗？ Karena ternyata Bapak Ibu sekalian, jalan waktu itu ternyata sangat cepat sekali. 我们大家都晓得，时间过得很快。 Karena hari ini kita sudah memasuki masa-masa akhir di bulan November. 今天我们将进入11月底了。 Minggu depan bahkan kita akan memasuki masa penantian kedatangan Tuhan Yesus. 下个礼拜我们将进入耶稣临近的日子。 Ya, minggu depan kita akan memasuki masa Advent yang pertama. 就是耶稣降临的日子。 Makanya saya ingin sekali menyapa selalu Bapak Ibu bahkan murid-murid saya yang hadir hari ini. 所以呢，我要跟大家打招呼。 Apa kabar semuanya? 大家都好吗？ Mungkin sebagian kita ketika menjawab apa kabar itu akan menjawab, makin susah hidup ini. 也许答案不像平常现在的答案就是说，现在的生活越来越糟。 Mungkin ada yang menjawab juga, wah pekerjaan sekarang susah, repot lagi. 现在的工作也是很艰难。 Para siswa saya mungkin akan menjawab, aduh sudah bosan Pak di rumah terus. 也许学生们都回答说，已经待在家无聊了。 Bagi Bapak Ibu yang punya anaknya masih sekolah, tentu akan, aduh pusing saya. 如果我们有小孩子读书上网读书的，可能我们会说头伤脑筋。 Sudah dari pagi kerja susah payah. 就是从早上到下午已经劳苦了。 Sore pulang ke rumah masih harus dampingi anaknya belajar. 回到家还要陪伴孩子们学习。 Semuanya membuat kita mengeluh dan susah. 一切的过程当中是我们叹气。 Dan biasanya Bapak Ibu sekalian, 那偶尔呢， ketika mendengar kabar yang demikian, 当我们听到不好的消息， biasa yang bertanya akan menjawab apa? Dia akan bilang, ya mudah-mudahan keadaan segera normal. 然后我们就会有带着希望，就说希望回到原复。 Ya, mudah-mudahan keadaan ini segera pulih dan normal kembali seperti sedia kala. 希望回到以前的事情。 Ya begitu bukan? 我们的希望就是如此吗？ Karena memang itu yang setiap hari, setiap waktu kita doakan, kita mohonkan kepada Tuhan. 我们每天所祈求的就是让神恢复之前的生活。 Ya coba aja Bapak Ibu cek aja doa-doa kita setiap hari. 好吧，来，我们检讨我们所祈求的祷告。 Maka kita akan dapati bahwa semua doa permohonan kita pasti berkaitan dengan hidup kita saat ini, bukan? 我们所祈求的祷告，就是关于我们每天的生活，现在的每天生活。 Kita berdoa tentang kesehatan. 我们为我们的身体健康祷 Ya, 告， mudahan saya tetap sehat, virus itu tidak kena saya dan seterusnya. 求主让我们一直健康，不受到这个冠态病毒。 Kita berdoa tentang makanan kita, mudahan walaupun pekerjaan susah, usaha susah, mudahan tetap ada berkat bagi saya. 虽然生活工作都很辛苦，但是求神预备给我们食物和这个穿着。 Kita berdoa tentang keadaan, ya sekalipun keadaan seperti saat ini kita tidak terkena dampak ekonomi dan lain sebagainya. 虽然在这个冠态病毒情，但是我们不受影响，经济上的影 Itu 响 kan。Bapak Ibu yang kita doakan setiap waktu. 这就是我们所祈求祷告的， Semuanya yang berkenaan dengan kehidupan saat ini. 就是有关现代我们的生活。 Nah, oleh karena itu Bapak Ibu kalau kita membaca Alkitab kita Mazmur 90 ini, 如果我们回到我们刚才所读的经文， maka kita akan dapati satu nuansa yang berbeda dan memperkaya permohonan kita kepada Tuhan. 我们会发现到有不同的细微差别，使我们的祷告更加的丰富。
Karena seperti yang kita tahu, Mazmur 90 ini merupakan doa dari Musa. 诗篇90篇是摩西的祷告。 Diduga Mazmur ini ditulis oleh Musa ketika Musa dan bangsa Israel sedang dalam perjalanan di padang gurun dari Mesir ke tanah Kanaan. 史学家都推测这篇诗篇是摩西写在旷野的路程当中。 Pada masa itu Musa dan bangsa Israel sedang dalam masa yang penuh penderitaan, penuh kesusahan. 当时呢，摩西和以色列百姓都是在艰苦的情况下。 Memang benar, sekalipun mereka disertai oleh tiang awan pada waktu siang dan tiang api pada waktu malam. 虽然他们白热有神荣喜的云柱，然后夜间有火柱。 Sekalipun mereka diberi mana pada waktu pagi, 上帝也是下了玛纳， mereka diberi burung puyuh pada waktu petang. 晚上呢有鹌鹑。 Tapi tetap saja Bapak, sebagai bangsa pengembara tanpa tanah air, tidak punya rumah yang menetap, itu sangat tidak menyenangkan dan penuh tantangan, penuh masalah. 虽然如此呢，身为游牧民族呢，不是一件很快乐的事情，因为没有家住。 Nah, dalam keadaan yang seperti itulah Musa mengajarkan bagian ini. 在这样的状况之下呢，摩西就教导以色列百姓。 Musa mengajarkan kepada bangsa Israel untuk sungguh-sungguh memikirkan tentang kehidupan yang sementara ini. 在如此的情况之下呢，摩西教导以色列百姓如何思想生活的意义。 Tapi juga Musa mengajarkan untuk memikirkan bukan hanya yang sementara tetapi lebih daripada itu. 摩西教导他们如何反思，不是现代的生活而已，超越这个天下的生活。 Musa memang mengajarkan kepada bangsa Israel untuk memohon pertolongan Tuhan agar disertai dalam menghadapi setiap tantangan dan masalah di dalam perjalanan itu. 在诗篇，摩西教导以色列百姓如何向神祈求一切的需要。 Musa mengajarkan agar orang Israel sungguh-sungguh memohon pertolongan Tuhan untuk dicukupkan kebutuhan makanan dan keseharian mereka. 摩西也是教导以色列百姓如何认真的、实实在在的向上帝求他们的所需。 Namun juga Musa mengajarkan untuk mereka bisa menyerahkan hidup dan matinya kepada Tuhan, memohonkan pengampunan dosa kepada Tuhan dan penyertaan Tuhan. 但是呢，摩西也教导他们如何把他们的生命生活献上给神，交托于神。 Makanya Bapak Ibu kalau kita perhatikan 17 ayat dari Mazmur 90 ini. 刚才我们所读的经文有17节， Ada 4 hal penting yang menjadi dasar bagi Musa untuk mengajarkan kepada bangsa Israel untuk benar-benar menyerahkan kehidupan ini kepada Tuhan. 有4个重点，摩西所教导以色列百姓的如何把生命献上于神。 Yang pertama Bapak Ibu di ayat yang ke-1 dan ke-2, Musa mengajarkan untuk betul-betul orang Israel berserah kepada Tuhan karena Tuhanlah tempat perteduhan turun-temurun. 第一的原因，以色列百姓应该真正的献上自己，是因为神是他们世世代代的居所。 Karena Bapak Ibu bagi Musa dan orang Israel yang sedang dalam perjalanan di padang gurun, 对以色列百姓和摩西在旷野的路途当中， mereka mengalami kalau siang panasnya minta ampun, 就是在白热非常的热， kalau malam dingin dan gelapnya luar biasa. 但是到了夜间非常的冷。 Makanya dalam keadaan yang seperti itulah tempat perteduhan itu menjadi satu tempat yang nyaman sekali. 所以呢，对于以色列百姓和摩西在这样的状况呢，居所是一个很安全的地方。 Ya kan demikian ya, dikala panas terik ada di atas kepala kita. 当太阳在我们的头顶上， Tentu tempat yang teduh itu menjadi harapan kita. 安营的地方成为我们所渴求的。 Atau ketika angin dingin, hujan atau badai, tempat yang teduh itu menjadi permohonan kita. 或是在面对暴风雨浪的时候，我们希望有安定的居所。 Namun kalau kita perhatikan 2 ayat yang pertama ini, 如果我们看第1、第2节， Musa tidak hanya mengajarkan kepada bangsa Israel untuk berharap tempat-tempat teduh yang kemudian mereka harus lewati itu.
摩西不只教导以色列百姓只希望阴营之处而已。 Karena kalau hanya tempat teduh, pohon dan rindang dan lain sebagainya, itu harus mereka tinggalkan untuk mereka terus menjalani perjalanan itu. 如果是阴暗之处或是安营的树，只是暂时他们可以所用的。 Makanya lebih daripada itu Musa mengajarkan kepada bangsa Israel untuk menjadikan Tuhanlah sebagai tempat perteduhan. 摩西教导他们超越这一切所求的，不是安营的居所，而是耶稣上帝成为他们的居所。 Karena memang Musa menyadari benar bahwa tempat yang teduh, pohon yang rindang, awan yang menghalangi terik matahari, semuanya hanya sementara. 因为摩西 正是晓得，也希望以色列百姓人可以晓得，阴暗之处是暂时的，阴暗的树木也是暂时的，他们一切会过去。 Karena ketika mereka melanjutkan perjalanan, semuanya akan hilang. 因为如果他们继续他们的路程，这一切他们必须留下来。 Namun jika Allah dijadikan sebagai sumber perteduhan, 那如果上帝成为他们永远的居所呢？ maka ayat 2 mengatakan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya dia tetaplah Allah. 因为第2节说，从恒古到永远，上帝是神， Dia akan terus menjaga dan melindungi kita. 上帝会永远的保守看顾我们， Dia akan selalu memberikan perteduhan dalam hati kita. 他会永远给我们心中阴影之处。 Sekalipun kita tetap harus berjalan dalam terik panasnya kehidupan ini. 虽然在生活上我们所面对的就是灼热的事情， Tapi dari selama-lamanya sampai selama-lamanya dialah Allah perteduhan kita. 但是呢，从恒古到永远，神就是我们的居所。 Dan itulah alasan pertama mengapa Musa mengajarkan kepada bangsa Israel untuk jadikanlah permohonan kita sampaikanlah kepada Allah. 这就是摩西第一个理由，推荐以色列百姓祈求的事情。 Karena dia adalah Allah yang dari selama-lamanya sampai selama-lamanya tempat perteduhan kita. 因为上帝是我们从恒古到永远我们的居所。 Lalu alasan kedua Bapak Ibu, 第二个理由， yang menjadi dasar bagi Musa untuk mengajarkan kepada bangsa Israel agar menyerahkan hidupnya hanya kepada Allah saja. 摩西教导以色列百姓应该把生命献上于神。 Ayat ketiga sampai yang keenam mengatakan karena usia manusia itu pasti ada akhirnya dan cepat berlalunya. 从第3节到第6节，人们的年岁是有限的，会结束的，然后快就过去了。 Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, 主内的弟兄姐妹们， suatu kali saya menonton film superhero. 牧师看一片电影，就是关于这个超级英雄。 Tapi saya tidak suka nonton itu karena apa? Akhirnya superhero-nya mati. 但是不是一片好的电影，因为英雄就死了。 Mungkin Bapak Ibu masih ingat ya film Superman versus Batman Dawn of Justice ya. Superman-nya mati gitu. 就是 Superman 跟 Batman， 那他的英雄 Superman 呢就死了。 Atau film yang terakhir tuh Avenger Endgame itu ya. Iron Man-nya mati. 就另外一部呢 Avengers End of Games， 他的这个主英雄也是死了。 Memang tidak menyenangkan, superhero-nya mati Bapak Ibu. 如果这个电影里面的英雄死了，就不是一片好电影了。 Tapi bukankah itu kenyataannya Bapak? 但是呢，这是事实的。 Tidak ada manusia yang kekal. 在这个世界上，人不是永恒的， Dan tidak ada satu orang pun yang tidak akan mengalami apa yang disebut dengan kematian. 没有一个人不会面临死亡。 Bahkan dalam dunia perfilman pun Hollywood sudah menyadari hal itu. 那电影 Hollywood 电影公司也是如此。 Sehingga kalau ada satu superhero yang sama sekali nggak bisa mati, mereka juga bingung mau bikin cerita apa lagi orang ini. 那如果在电影里英雄不会死的，他们就没有故事可讲了。 Karena pada dasarnya, pada kenyataannya adalah usia manusia itu pasti ada akhirnya, cepat atau lambat itu ada akhirnya. 事实上，人的岁月都是会结束的，有限的。 Nah Bapak Ibu, kalau usia manusia itu ada akhirnya, 如果人的年日是有限的，
Maka sudah seharusnya kalau kita ingin mendasarkan harapan dan permohonan kita itu jangan kepada yang sementara itu. 所以我们所提的祈求祷告呢，不可以再暂时的， Tapi taruhlah segala harapan permohonan kita kepada yang kekal. 所以我们所发出的一切需求，应该是向永恒的神发出的。 Kepada siapa superhero? Nggak bisa, dia aja mati kok. 是否我们发出我们的祈求，向这个对这个英雄祈求呢？ Dan firman Tuhan di sini Musa mengajarkan kepada bangsa Israel untuk mendasarkan permohonan dan harapan kita hanya kepada Allah saja. 摩西教导以色列百姓，也是教导我们应该把我们一切的祈求是向永恒的上帝祈求。 Karena dialah Allah yang kekal dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. 我们所发出的祈求是对于永恒的上帝，从恒古到如今。 Berharap kepada manusia walaupun seakan-akan sudah yakin bisa lewat, Bapak. 虽然我们祈求也许是对一个我们所肯定的祈求。 Saya ingat dulu ada seorang teman saya, seorang hamba Tuhan juga. 以前我有一个同事， Satu masa dia mengajukan pengunduran diri dari pelayanan di gereja tempat dia melayani. 他就向教会辞信了，发出了这个辞信。 Karena pada waktu itu ada seorang pengusaha kaya yang mau memberikan dia beasiswa untuk studi lanjut di luar negeri. 因为有一个有钱的商人允许他支持他这个到国外的奖学金。 Walaupun dengan berat hati jemaat melepas karena hamba Tuhan ini mau studi di luar negeri. 因为这个神仆想到国外进修呢，会友们就荣喜。 Setelah pamit dengan jemaatnya, 当他跟会友告别的时候， rekan saya ini kemudian persiapan untuk kuliah di luar negeri. 他这个神仆呢已经预备好到国外进修了。 Karena ada satu orang yang mau beasiswa India, dia tinggal daftar, lalu les ini dan itu, lalu mempersiapkan diri. 因为已经有人为他预备奖学金，他只能报名，然后学习语文。 Tapi ternyata Bapak Ibu kenyataan berbicara lain. 但是呢，事实就不是很理想。 Pengusaha kaya yang menjanjikan memberikan beasiswa itu kemudian meninggal dunia. 那这个有钱的商人呢，突然之间就去世了。 Anak dari pengusaha ini tidak tahu bahwa papanya menjanjikan sesuatu sehingga anak ini pun tidak peduli begitu. 那这个商人的后裔呢，不知道他们的爸爸有跟其他人应许了。 Sehingga rekan saya tidak bisa studi ke luar negeri. 那之后呢，我的同事这个仆人呢，就无法到国外进修了。 Karena beasiswa yang dijanjikan pun jadi tidak ada. 因为所应许的这个奖学金都不存在了， Bahkan dia tidak bisa kembali ke gereja asalnya. 他也无法回到他的教会， Karena di gereja asalnya sudah ada hamba Tuhan pengganti bagi dia. 因为那一间教会已经聘请了新的代替的人。 Artinya apa Bapak Ibu? 什么意思呢？ Kadang Bapak Ibu ya, yang sudah sepertinya yakin pasti saja bisa gagal karena kefanaan manusia. 我们认为已经很肯定了、很确定了，都可以消失，因为人是的暂时性。 Oleh karena itu jangan pernah mendasarkan permohonan pengharapan kita itu hanya kepada yang sementara dan fana ini. 所以呢，我们恳求的基础不可以向暂时的对象， Tapi dasarkanlah semua pengharapan dan permohonan kita itu hanya kepada Allah yang kekal itu. 所以呢，一切的恳求，我们一切的祈求要根基于永恒的上帝， Allah yang setia menjaga kesetiaannya itu. 因为我们的上帝是保持他的信实。 Dan itulah latar belakang dasar mengapa Musa mengajarkan bangsa Israel untuk menyerahkan permohonan dan harapannya kepada Tuhan. 这就是摩西所推测的理由，让以色列百姓把他们的生命献上于神。 Karena manusia dan semua ciptaan itu fana dan sementara, sedangkan Allah adalah Allah yang kekal. 因为一切所造的是暂时性的，创造之物之主上帝是永恒性的。 Lalu yang ketiga Bapak Ibu,
yang menjadi dasar Musa mengajarkan kepada bangsa Israel untuk benar-benar menyerahkan kehidupan ini kepada Tuhan. 第三个理由，以色列百姓应该把生命献上于神。 Ayat 7 sampai 12 mengajarkan karena hidup di dunia ini penuh tantangan dan masalah. 从第7节到第12节，活在这个世界上是充满的挑战和问题。 Bapak Ibu sekalian, bicara tentang hidup yang penuh tantangan dan masalah. 在这个世界上充满挑战和问题。 Saya nggak akan bahas panjang-panjang lagi ya Bapak Ibu tentang masalah dan tantangan hidup saat ini. 我们都已经面对现今的挑战和问题。 Apalagi kalau bicarakan pandemi COVID-19 ya. 尤其是提到这个冠态病情。 Setiap minggu, setiap hari Rabu kita KW dan lain sebagainya, khotbahnya pasti tentang COVID-19. 那每个所提到的都是关于这个病情。 Tapi begini Bapak Ibu. Beberapa minggu yang lalu di kelas saya bersama dengan siswa membahas tentang damai. 我在班上提到关于平安。 Atau mungkin ibu-ibu KW masih ingat ya, awal bulan ini kita bicara tentang damai. 在姐妹团契我也提到关于平安。 Kalau ibu-ibu KW mungkin masih ingatnya sampai saya nyanyi, kalau ku cari damai yang begitu. 我也在姐妹团契唱了一首歌，当我寻找平安。 Di saat aku mencari damai, carilah di dalam Yesus. 当我们寻找真正的平安的时候，应该是在耶稣里面。 Maka pertanyaannya, kok bisa ya hanya ada damai itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus saja? 我们会问一个问题：为什么平安只有在耶稣里面呢？ Apakah memang ketika kita percaya Yesus maka semua masalah akan disingkirkan dari hidup kita? 是否当我们一刹那相信耶稣的时候，一切问题挑战都消失了？ Semua tantangan akan disingkirkan dari hidup kita? 是否耶稣把我们所面对的挑战和问题都消除掉？ Ternyata bukan begitu Bapak Ibu konsepnya. 但是事实上不是那。 Waktu itu saya dengan ibu-ibu KW ya, dengan siswa saya juga, saya mendasarinya dari kitab Yesaya. 当时我的主题是根据以赛亚书， Bahwa Yesus itu disebut Raja Damai di situ. 以赛亚书说到耶稣称呼为平安之君。 Yesus disebut Raja Damai karena ada dua hal penting di dalamnya. 耶稣是和平之君，有两个理由。 Yesus disebut Raja Damai karena yang pertama, Yesuslah yang mendamaikan kita dengan Allah. 第一，因为耶稣使我们与上帝和解。 Karena kita tahu kita sudah terpisah dari Allah karena dosa. 人因为罪与上帝与上帝隔绝。 Usaha-usaha kita untuk menyelesaikan dosa itu gagal dan tidak bisa. 人用一切的方法解决这个罪的问题都无法解决。 Dan hanya di dalam Yesuslah dia memperdamaikan kita dengan Allah. 只有在耶稣让人类与上帝和谐。 Sehingga ketika kita diperdamaikan dengan Allah, 所以呢，当我们与上帝和好的时候， maka kita bisa bersekutu dengan Allah. 我们就可以与上帝建立关系 Kita。bisa dekat dengan Allah dan menikmati semua berkat-berkat 我 Allah. 们可以亲近上帝，享受他一切的祝福。 Bahkan dosa-dosa kita pun bisa dihapuskan karena percaya kita kepada Allah itu. 甚至于因为我们相信上帝，我们得到赦免。 Dan waktu itu dari kitab Yesaya kita katakan yang kedua mengapa Yesus disebut Raja Damai. 第二，为什么耶稣成为和平君王？ Karena Yesus mendasari damai itu dengan adil dan benar. 因为耶稣所赐下的平安是根据于他的公义和真理。 Memang benar Yesus tidak menyingkirkan masalah itu dari hidup kita. 的确，耶稣没有消逝我们所面对的一切问题和挑战。 Yesus tidak membunuh orang-orang yang curang dan menyakiti hati kita. 耶稣没有杀死作弊的人。 Yesus tidak lantas memberikan jalan tol bagi kita untuk setiap permasalahan kita. 耶稣没有为我们预备高速公路。 Tapi firman Tuhan dengan jelas mengatakan, Yesus memberikan kepada kita rasa adil dan benar dalam hidup ini. 但是呢，神的话对我们说，耶稣给我们公义、公平和真理。 Dan adil dan benar itu adalah dasar dari kedamaian. 公义和真理呢，成为我们真正的平安。 Karena begini Bapak Ibu ya praktisnya. 就是换句话说，
Kalau orang diperlakukan adil, pasti damai hatinya. 如果我们对待别人以公义呢，他会觉得平安。 Cobalah anak kita saja kita perlakukan dengan tidak adil, pasti ribut. 那比方说在家里，我们有孩子，我们不是以公平对待。 Kalau kita diperlakukan oleh pemerintah tidak adil, pasti demo. 如果我们政府对我们不公平，我们也是会抗议。 Begitu pula dengan benar, bukan? Kalau kita diperlakukan dengan tidak benar, kita pasti demo. 如果别人对我们不是很正当的，我们不喜欢。 Kalau kita diperlakukan dengan adil, kita diperlakukan dengan benar, pasti damai hati kita. 当我们被对待以公义和真理，我们会觉得平安。 Oleh karena itu, kedamaian itulah yang Yesus berikan kepada setiap umatnya. 就是以公义和真理的平安，是耶稣所赐给我们的。 Makanya Bapak Ibu sekalian, ketika Musa mengajarkan kepada bangsa Israel dan kepada kita saat ini, 当摩西教导当时以色列百姓和我们现今的基督徒， hidup kita ini memang penuh dengan masalah, penuh dengan tantangan. 我们的生命、我们的生活虽然充满的挑战和问题， Bahkan kalau kita lihat ayat yang ke-10 dikatakan bahwa hidup kita itu hanya 70 tahun dan kalau kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. 圣经已经告诉我们了，我们一生的年日是70岁，若是强壮可以到80岁，但其中所经夸的不过是劳苦愁烦，转眼成空，我们便如飞而去。 Usia yang panjang itu isinya hanya kesusahan dan penderitaan. 长寿的生命呢，是充满的辛苦。 Makanya kemudian Musa mengajarkan bahwa seharusnya lah kita bersandar, berpengharapan, bahkan mengajukan setiap permohonan kita hanya kepada Allah Sang Raja Damai. 因此呢，我们所发求一切的祈求呢，应该根据于永恒的上帝。 Memang dia tidak akan menghilangkan masalah, kesukaran, penderitaan itu. 因为上帝不会消灭一切的问题， Tapi dia akan memberikan kedamaian ketika kita harus menjalaninya. 但是呢，他会赐下给我们平安。 Dia akan memberikan rasa damai ketika kita harus melalui suasana yang tidak menyenangkan itu. 他会与我们同在，使他的平安赐给我们。 Dan itulah alasan ketiga mengapa Musa mengajarkan kepada bangsa Israel untuk taruhlah harapanmu, permohonanmu hanya kepada Allah. 那是第三个理由， Karena dia akan memberikan kedamaian dalam hidup kita menghadapi segala kesukaran itu. 因为上帝是可靠的，他会给我们平安，当我们面对一切的问题。 Lalu yang terakhir Bapak Ibu di ayat yang ke-13 sampai 17. 第四个的理由，摩西教导以色列百姓如何把生命献上于神。 Dasar atau alasan bagi Musa mengajarkan bangsa Israel untuk benar-benar menyerahkan kehidupan ini hanya kepada Allah. 第四个理由和基础是， Karena Tuhan Allah lah satu-satunya harapan kita. 上帝是我们唯一的希望， Tidak ada yang lain, Bapak. 没有其他的。 Karena semua yang diciptakan itu pasti ada akhirnya, ada kadaluarsanya. 因为塑造之物呢，有过期的，有限制的， Semua yang diciptakan itu hanya sementara dan fana. 就是暂时性的。 Tetapi Allah adalah Allah yang kekal. 相反的，上帝是永恒， Allah adalah Allah yang selalu menyediakan yang terbaik karena dia Yehova Jireh. 永在的神为我们预备一切最好的。 Dialah Allah yang maha kuasa, itu Allah El Shaddai dalam hidup kita. 他也是全能的上帝， Dialah Allah yang menyertai dan memberkati kita baik dalam keadaan hidup kita di dunia ini bahkan dalam kekekalan kelak. 他祝福我们，与我们同在，无论是在暂时的世界上，或是在永恒的天堂。 Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, 所以呢，弟兄姐妹们， baik dalam kehidupan kita di bumi ini 无论是在这个地上的生活， maupun untuk kekekalan bagi kita di sorga kelak, 或是在永恒的天堂， berpengharapanlah hanya kepada Allah. 我们希望基础于上帝， Karena hanya dialah satu-satunya pengharapan kita. 因为他是我们唯一的希望。 Akhirnya Bapak Ibu, saya ingin menutup dengan satu hal yang indah seperti ini.
最后的结束， Dasarilah permohonan kita, pengharapan kita, dan serahkanlah kehidupan kita hanya kepada Tuhan saja. 来把我们把一切的希望、一切的祈求、一切的生命都献上与永恒的 Karena 上 yang 帝。 pertama hanya Tuhan saja tempat perteduhan kita turun-temurun. 因为上帝是唯一的居所。 Yang kedua karena usia manusia itu pasti ada akhirnya dan cepat berlalunya. 第二呢，人的年岁是有限的，有结尾的。 Dan hanya dialah Allah yang kekal yang mampu menyertai kita setiap waktu. 唯有他永恒的上帝与我们同在。 Dan yang ketiga karena hidup di dunia ini penuh tantangan dan masalah. 活在这个世界上充满的挑战和问题。 Dan hanya dialah Allah yang sang Raja Damai itu yang akan memampukan kita menghadapi tantangan dan masalah itu dengan hati yang damai. 只有他唯一的上帝赐下给我们公义和真理，让我们得到真正的平安。 Dan yang terakhir, serahkanlah semua permohonan kehidupan kita kepada Allah, karena dialah satu-satunya Allah, sumber pengharapan kita. 最后，把一切祷告祈求都寄于永恒的上帝，我们唯一的希望。 Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian menjalani kehidupan kita. 但愿上帝帮助我们面对我们的生活。 Mari kita berdoa. 我们同心祷告。 Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan kalau firman-Mu hari ini mengingatkan kami kembali. Menghadapi kehidupan kami bukan hanya sekedar kami fokus kepada yang ada saat ini, tetapi bahkan kehidupan kami dalam kekekalan kelak. Kami bersyukur kalau kami mempunyai Allah, tempat perteduhan kami setiap waktu. Kami bersyukur kalau kami mempunyai Allah yang luar biasa, Allah yang kekal, Allah yang terus menyertai dan setia menyertai kami. Bahkan kami bersyukur karena dalam keadaan kami saat ini, dalam segala tantangan kehidupan kami, Engkaulah Allah sumber pengharapan kami dan pertolongan kami. Biarlah kiranya Tuhan yang terus menanamkan bagian firman-Mu ini dalam hati kami ya Tuhan. Untuk kami sungguh-sungguh memikirkan kehidupan kami bukan hanya saat ini saja, bahkan dalam kekekalan, dengan terus berpaut kepada Allah yang maha kekal itu. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati kami untuk kami bisa memahami lebih lagi dalam konteks hidup kami masing-masing. Bapa di surga, hari ini kami mau menyerahkan sungguh ya Tuhan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan sendiri akan menyertai, memberkati dan menolong kami menjalani hari-hari kami dalam setiap tugas panggilan kami masing-masing. Berkati juga keluarga kami, orang-orang kami cintai, orang tua kami, pasangan hidup kami, anak-anak kami semua. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka juga dengan kesehatan, memberkati mereka dengan semangat dalam menjalani kehidupan di masa-masa sulit ini ya Tuhan. Engkau akan juga memberkati setiap orang-orang lain dalam keluarga kami, rekan-rekan kami yang mungkin hari ini sedang bergumul dengan berbagai macam permasalahan. Ada permasalahan dengan sakit penyakit, mungkin mereka sedang bergumul dengan masalah dalam pekerjaan, perekonomian, keluarga, rumah tangga, dan semua pergumulan yang ada. Biarlah kiranya mereka tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan, Allah tempat perteduhan kami. Biarlah kiranya Tuhan yang terus menolong mereka menjalani setiap pergumulan itu dengan terus berproses bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga pada waktunya nanti, ketika saudara-saudara kami ini bisa melalui setiap pergumulannya, bukan hanya masalah yang selesai, tetapi iman mereka pun bertumbuh di hadapan Tuhan, karena mereka merasakan benar pertolongan tangan Tuhan ketika bergumul dengan berbagai macam permasalahan itu. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk gereja kami. Kiranya Tuhan yang terus memberkati gereja Kalam Kudus ini ya Tuhan. Biarlah kiranya pelayanan-pelayanan kami Tuhan yang akan berkati, sekalipun melalui daring, tetapi bisa menyentuh setiap hati jemaat-Mu ya Tuhan. Sehingga jemaat kami pun yang beribadah di rumah masing-masing dengan segala keterbatasan, tetap bisa merasakan jamahan tangan Tuhan melalui pelayanan gereja ini ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk orang-orang yang terlibat dalam pelayanan di gereja ini, kiranya Tuhan yang memberkati selalu. Dan kami juga mau menyerahkan setiap pergumulan gereja ini, persiapan-persiapan, pelaksanaan-pelaksanaan ibadah, kiranya Tuhan yang akan memberkati semuanya. Begitu pula kami mau menyerahkan untuk sekolah kami, Sekolah Kristen Kalam Kudus,
dari jenjang TK, SD, SMP, bahkan sampai SMA. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap guru-guru yang mengajar secara daring. Tuhan yang memberkati mereka dengan hikmat. Tuhan memberkati mereka dengan semangat. Dan Tuhan yang akan menolong mereka ya Tuhan untuk bisa mengajar dalam keterbatasan ini dengan baik. Tuhan juga akan memberkati setiap murid-murid kami, siswa yang Tuhan percayakan kepada kami. Biarlah mereka pun tetap punya semangat untuk belajar dari rumah masing-masing, tetap mengejar cita-cita mereka dengan pendidikan yang baik. Dan Tuhan yang akan memberkati segala sesuatunya. Berkati segala kebutuhan dari orang tua siswa kami ya Tuhan. Berkenaan dengan daring ini begitu besar biaya yang harus dikeluarkan. Begitu banyak tantangan. Begitu bosan mereka juga menghadapi segala sesuatunya dari rumah. Tapi biarlah kiranya pertolongan Tuhan ada bagi setiap kami di sekolah ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga mau berdoa menyerahkan untuk kota kami. Kami sedang mempersiapkan diri untuk pemilihan kepala daerah. Biarlah kiranya Tuhan yang menolong kami. Memberikan hikmat bagi kami untuk kami bisa memilih pilihan yang tepat seperti yang Tuhan mau. Di kota kami hanya ada satu calon, tapi biarlah kiranya Tuhan, jika memang Kau sudah menetapkan dia untuk memimpin kota ini, biarlah kiranya Tuhan juga akan menolong segala sesuatunya. Tapi jika Tuhan menginginkan hal lain pun, Tuhan kiranya akan bukakan jalan yang terbaik bagi kota ini ya Tuhan. Kami juga mau menyerahkan untuk kondisi bangsa dan negara kami. Berkatilah para pemimpin bangsa kami, untuk mereka bisa mengerjakan tugas mereka dengan jujur, dengan takut akan Tuhan. Biarlah kiranya semua program yang ada bisa berjalan dengan baik. Berkatilah Pak Presiden kami, Pak Jokowi. Tuhan akan memberkati juga setiap stafnya, setiap menteri-menteri dan semuanya bisa bekerja dengan sungguh dalam keadaan yang sulit ini ya Tuhan. Sehingga kami tidak terjerumus dalam resesi, dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Tapi sungguh-sungguh Tuhan yang akan memberkati. Terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh menyerahkan untuk kondisi bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan untuk gereja kami menyerahkan untuk sekolah kami, keluarga kami, bahkan diri kami masing-masing ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah kiranya Tuhan sendiri yang akan memberkati segala sesuatunya. Karena kami mau menyerahkan setiap doa kami ini hanya ke dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama memberikan persembahan. Kita akan persiapkan diri kita untuk memberikan yang terbaik. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian boleh memberikan persembahan melalui transfer ke rekening gereja yang sudah ada tercantum di layar, ataupun melalui QR Code, melalui dompet digital Bapak Ibu, baik itu OVO, Dana, GoPay, dan lain-lain, ataupun Bapak Ibu boleh menitipkannya kepada majelis untuk dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di tata usaha gereja, ataupun Bapak Ibu boleh mengantarkannya ke gereja dari Senin sampai Sabtu pukul 8 sampai pukul 2 siang. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian, Ku tahu siapa menguasa hari esok. Banyak terlihat meski ku
tahu siapa menguasa, lebih tahu pimpinku. Makin jalan makin terang, bagai tangga ke surga. Tiap beban makin meringan, hingga awan jadi terang. Di sana terang benderang, tak ada air mata. Anugerah selalu melimpah, gembira bersekutuan. Oh, esok banyak pilihan, meski ku tidak tahu, tapi tahu siapa menguasa, lebih tahu pimpinku. Oh, esok banyak pilihan, meski ku tidak tahu, tapi tahu siapa menguasa, lebih tahu pimpinku. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami bersyukur karena sampai pada saat ini Engkau masih memberikan kepada kami kesempatan untuk kami boleh datang kepadamu, memuji Engkau, memuliakan Engkau, mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau yang terus menolong kami di dalam kami menjalani kehidupan kami, karena kami tidak tahu hari esok kami seperti apa, namun hanya Engkau saja yang tahu. Engkau adalah pencipta kami, Engkau adalah pemilik kehidupan kami, Engkau adalah Allah kami, penguasa kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang terus menolong kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga telah memberikan persembahan. Itu semua bukan karena kekuatan kami, namun karena kesempatan yang Engkau berikan bagi kami, untuk kami boleh memberikan sedikit dari apa yang telah Engkau berikan bagi kami. Untuk kami boleh membantu, kami boleh terlibat di dalam pelayanan di gereja ini ya Tuhan, di tengah-tengah masyarakat ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau yang memberkati setiap majelis yang akan mengelola uang ini. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau yang memakai, boleh menjadi persembahan yang harum berkenan di hadapan-Mu, boleh Engkau pakai untuk memperluas pekerjaan Engkau ya Tuhan, di gereja ini, terlebihnya Tuhan di kota kami ini. Terima kasih ya Bapa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, menyerahkan untuk setiap daripada kami yang telah memberikan. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati setiap kami, keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami, kesehatan ya Tuhan. Dimanapun berada, Engkau yang terus menyertai kami. Kami menyerahkan untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang belum memberikan. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau juga menyertai mereka dimanapun berada. Biarlah kiranya Engkau yang terus melimpahkan berkat dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sehingga setiap orang lain ya Tuhan, yang mendengarkan Engkau ya Tuhan, melalui kami, boleh menjadi percaya, kami boleh menjadi saluran berkat, boleh menjadi saksi bagi mereka ya Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Doksologi. See
Bapak Ibu sekalian, mari kita pulang ke rumah kita masing-masing. Ingatlah firman yang sudah kita dengar. Lakukanlah itu dalam kehidupan kita, dan mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, untuk kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Ya, Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. 主内亲爱的弟兄姐妹们，早上好。 Kita akan mendengarkan beberapa warta gereja. 在这里有几项的报告。 Kita bersyukur hari ini ibadah online boleh berlangsung dengan baik. 我们感谢神，今天的网上崇拜会可以顺利的完成。 Terima kasih untuk tim yang sudah melayani, kiranya Tuhan memberkati. 我们在这里也要感谢每一位已经服侍的弟兄姐妹们。 Bapak Ibu Saudara terkasih, 亲爱的弟兄姐妹们， mulai 6 Desember tahun ini 2020, 从12月份6号， kita akan mengadakan ibadah hibrid ataupun gabungan, 我们将要开始在线在场的崇拜会。 yaitu kita akan mengadakan di ruang gereja, 我们要开始在这个礼拜堂聚会， sekaligus juga mengadakan dengan live streaming. 也是同样的时间，也是直播。 Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam hal ini beberapa hal perlu diperhatikan. 我们将要注意几项的事情。 Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah berusia lanjut, kami mengharapkan untuk bisa mengikuti di rumah. 已经年纪老迈的弟兄姐妹们可以仍然在家里参加崇拜会。 Dalam hal ini yang usia 60 tahun ke atas. 就是60岁以上的， Demikian juga anak-anak. 还有就是小孩子， Ya, supaya tidak mengikuti di gereja, ya. 就不需要在礼拜堂参加聚会。 Untuk yang datang mengikuti di gereja, 对于能够来到在场的聚会的弟兄姐妹们， untuk memperhatikan, pertama mengenakan masker, kedua mencuci tangan, 我们也要注意一下，我们来的时候要戴着口罩，也要洗手。 dan sebelum datang ke gereja tidak singgah di tempat-tempat umum, ya. 还没有来到聚会之前呢，我们没有去热闹的地方。 Kita mengharapkan langsung dari rumah langsung ke sini, ya. 盼望我们每个人从家里直接来到教会。 Begitu juga kita akan mengatur di sini untuk menjaga jarak, ya, untuk duduknya kita atur. 在礼拜堂里面的座位呢，我们也已经安排好。 Nah, Bapak Ibu, nanti kalau ada hal-hal teknis yang belum disampaikan akan kami informasikan lebih lanjut barangkali di minggu yang akan datang atau nanti melalui warta WA gereja. 其他的消息更详细的消息，我们会接着微信报告给弟兄姐妹们。 Saudara-saudara sekalian, kami mengharapkan untuk kita bisa ikut mendukung di dalam pelayanan di gereja, 我们也能够支持在教会里的侍奉， khususnya saat ini untuk pelayanan di multimedia, 特别是在媒体的， ya, dan termasuk juga pelayanan di sound system. 还有就是音响的。 Bapak Ibu, kami juga mengundang untuk boleh datang mengikuti doa pagi pada hari Minggu jam 7 pagi. 我们也邀请弟兄姐妹们能够参加每个星期天早上7点的晨祷会。 Ya, kita ada di tempat ini mengadakan doa pagi. 我们也是在这个礼拜堂举行这个晨祷会。 Tetapi kita juga mengadakan secara live streaming, Bapak Ibu juga bisa mengikuti. 同时也是直播，弟兄姐妹们也可以在家参加。 Bapak Ibu, demikian. Yang terakhir adalah mari kita tetap menjaga kesehatan, 最后呢，我们要仍然照顾好我们的 menjaga 身体， kebersihan. 我们也要 Ya. 注意我们的干净。 Mari kita juga saling mendoakan
sesama saudara kita. 注意卫生， Ya. 也要彼此的代祷。 Demikian warta gereja pada hari ini. Tuhan memberkati, sampai berjumpa dalam ibadah minggu depan. 今天的报告就到此结束。